Berikutnya adalah tentang modul change management. Change management adalah proses yang bertanggung jawab untuk mengelola perubahan dalam infrastruktur TI dan layanan yang terkait dengan tujuan memastikan bahwa dampak negatif dari perubahan tersebut minimal terhadap layanan TI yang ada. Berikut adalah alur proses change management. Pengajuan perubahan yang pertama, di sini pengguna atau tim internal mengajukan permintaan untuk perubahan dalam layanan atau infrastruktur TI. Yang kedua adalah peninjauan dan evaluasi. Permintaan perubahan dievaluasi untuk menentukan dampak, risiko, dan manfaatnya, serta untuk menentukan apakah perubahan tersebut memerlukan persetujuan dan penjadwalan. Yang ketiga adalah persetujuan dan penjadwalan. Setelah dievaluasi, perubahan yang diusulkan harus disetujui atau ditolak. Berdasarkan risiko dan manfaatnya, jika disetujui, perubahan tersebut dijadwalkan untuk implementasi. Yang keempat, adanya implementasi perubahan. Perubahan diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui, dengan memperhatikan waktu yang tepat dan meminimalkan dampak negatif pada layanan yang sedang berjalan. Yang kelima adalah pemantauan dan pengukuran kinerja. Setelah perubahan diimplementasikan, kinerjanya dipantau untuk memastikan bahwa perubahan tersebut telah dilakukan dengan benar dan tidak menyebabkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada layanan TI. Berikut adalah roles change management. Yang pertama ada implementer, yaitu orang yang membuat tiket change request dan mengimplementasikan perubahan. Yang kedua ada change manager, yang melakukan persetujuan serta mereview dari perubahan sebelum dilakukannya implementasi perubahan tersebut. Yang ketiga ada change authority, orang yang melakukan akses atau penilaian pada perubahan tersebut. Yang keempat di sini ada change team, tim yang melakukan perubahan tersebut. Berikut adalah alur dari change management dengan tipe standar. Yang pertama, tim implementer membuat tiket change dengan tipenya standar. Yang kedua, tiket change di-assign. Change manager menerima dan mengekskalasi change pada grup tertentu. Yang ketiga ada access change, yang dilakukan oleh change authority dengan melakukan penilaian terkait change request tersebut. Yang keempat, schedule change. Implementer merencanakan implementasi change request tersebut kapan mau dilakukannya perubahan tersebut. Yang terakhir yaitu close change. Change request yang sudah diimplementasikan direview terlebih dahulu sebelum di-close oleh implementer. Berikutnya adalah alur change management dengan tipe normal. Yang pertama, implementer membuat tiket dengan tipe normal. Yang kedua, assign change. Change manager menerima dan mengekskalasi change request pada grup terkait. Yang ketiga, access change. Change authority melakukan penilaian terkait change request tersebut. Yang keempat, approval of change. CAB atau ECAB melakukan persetujuan pada change request tersebut. Yang kelima, schedule change. Implementer merencanakan implementasi change request. Yang terakhir adalah close change. Change request yang sudah diimplementasikan direview terlebih dahulu sebelum dilakukan close oleh implementer. Berikut adalah alur change management dengan tipe emergency. Yang pertama, implementer membuat tiket change request-nya tersebut. Yang kedua, assign change. Change manager menerima dan mengekskalasi change request pada grup terkait. Yang ketiga, access change. Change authority melakukan penilaian terkait change request tersebut. Yang keempat, approval of change. CAB atau ECAB melakukan persetujuan pada change request tersebut. Yang kelima, schedule change. Implementer merencanakan implementasi dengan change request tersebut. Yang terakhir, close change. Change request yang diimplementasikan direview terlebih dahulu sebelum di-close oleh implementer. Berikut adalah tampilan dari form change request. Sini ada field non-authorized, field trace, dan change type. Field non-authorized ini untuk menentukan apakah tiket change request ini perlu authorize atau tidak. Sedangkan RIS ini untuk menentukan resiko pada change request tersebut. Untuk tipe change ini, untuk menentukan tipe change mana yang akan diimplementasikan. Berikutnya adalah tab planning. Tab planning adalah tab yang menampilkan informasi mengenai rencana informasi change. Seluruh rundown aktivitas yang dicatatkan terbuat otomatis menjadi task change setelah tiket di-approve atau pada saat status tiketnya adalah implement. Tab schedule. Tab schedule merupakan tab yang menampilkan rencana waktu implementasi perubahan tersebut, waktu aktual perubahan dan rencana waktu perubahan jika backout plan dijalankan.
Tab task change berisi task yang perlu dikerjakan untuk menyelesaikan change tersebut. Semua data yang telah di dalam tab planning sebelumnya akan otomatis terbuat menjadi task yang ditampilkan pada tab berikut ini. Tab closure information berisi informasi mengenai penutupan proses change tersebut, termasuk pencatatan mengenai penutupan perubahan, aktivitas yang dilakukan selama perubahan, serta isu yang muncul selama perubahan. Berikutnya adalah tab SLA. Tab yang digunakan untuk mengukur kinerja assignment group terkait tiket change tersebut. Berikutnya adalah tab notes, merupakan field column yang berfungsi sebagai sarana komunikasi yang tercatat dalam tiket antara pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan change tersebut. Tab attachment, tab yang berfungsi untuk melampirkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan change yang sedang dikerjakan. Tab activity berisikan daftar perubahan data yang telah terjadi pada tiket tersebut seperti perubahan data, penambahan data, dan lain-lain sebagainya. Tab link SLA, tab berikut menampilkan daftar SLA yang mungkin terpengaruh oleh change yang saat ini sedang dikerjakan. Tab ini hanya bersifat informasional, dapat diisi dan dapat pula dilewati atau dibiarkan kosong. Tab project ini menampilkan daftar project yang berkaitan dengan change yang saat ini dikerjakan. Berikutnya adalah tab aset, merupakan tab yang menampilkan daftar aset yang berrelasi dengan change yang saat ini dibuka. Aset dapat ditambahkan dalamnya dengan dua kondisi khusus yang diantaranya, yaitu aset kelas hardware yang belum terrelasi dengan change manapun. Aset kelas software yang kedua dapat dipilih oleh beberapa tiket change namun tidak dapat dipilih oleh tiket change yang sama. Berikutnya adalah tab relate CI, berfungsi untuk menunjukkan daftar CI yang mungkin terpengaruh dengan diterapkannya change yang saat ini dikerjakan. Secara baku, seluruh CI akan tampil saat pencarian yang akan direlasikan tanpa ada filter apapun. Tab DML atau Definitive Media Library. Tab ini berfungsi untuk melampirkan versioning aplikasi perangkat lunak jika change yang berjalan saat ini adalah perubahan pada perangkat lunak. Berikutnya adalah tab SDP, Service Design Package. Berfungsi untuk menentukan dokumen mana yang memberikan informasi detail tentang semua aspek rancangan sebuah layanan TI. Tab Release. Tab Release ini berfungsi untuk menampilkan tiket release mana yang berkaitan dengan change tersebut. Tab Relate Record berfungsi untuk menunjukkan daftar tiket yang mungkin berkaitan dengan change yang saat ini sedang dilakukan implementasi. Setiap update progress yang terjadi pada change management akan mendapatkan notifikasi melalui email, application alert pada aplikasi tersebut. Semua pembuatan change management yang dilakukan bisa dilihat dalam tampilan dashboard, sehingga mempermudah tim support, tim change management, atau tim implementer dalam memonitor pelaporan dan progress change tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai change management, semoga bermanfaat. Terima kasih. Esteem Software is your path to compliance.